Kita tumbuh dalam budaya yang mengatakan memiliki rumah adalah tanda kesuksesan. Kalimat itu sudah menjadi semacam mantra nasional, seolah hidup kamu baru bisa dianggap mapan kalau sudah punya rumah sendiri. Setiap kali lebaran, keluarga bertanya, "Sudah punya rumah belum?" Dan setiap kali kamu jawab belum, rasanya seperti nilai hidup kamu langsung turun di mata mereka. Tapi apakah benar, kepemilikan rumah, terutama lewat KPR, adalah jalan menuju stabilitas dan masa depan yang aman? Atau justru sebaliknya? Hari ini, kita akan membongkar 5 kebohongan besar di balik sistem KPR yang jarang orang sadari. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kamu bisa melihat realitanya tanpa ilusi. Baik, mari kita mulai. Ilusi kemapanan rumah KPR. Narasi kemapanan yang dijual. Kita semua tumbuh dengan satu bayangan. Punya rumah sendiri, artinya mapan. Ini menjadi standar tidak tertulis di kepala banyak orang. Kalau kamu sudah punya rumah, orang lain akan menganggap kamu sudah aman dan siap berkeluarga. Tapi kalau masih mengontrak, masyarakat akan menganggap kamu belum jadi apa-apa. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Developer, bank, bahkan pemerintah menjual mimpi yang mereka tahu akan selalu laku. Karena siapa yang tidak ingin terlihat sukses? Realitas di balik iklan. Kamu lihat di iklan-iklan KPR, keluarga muda tersenyum, rumah baru, halaman kecil, cahaya matahari masuk lewat jendela besar. Semua terasa hangat dan damai. Seolah begitu kamu punya rumah sendiri, hidup akan langsung stabil dan bahagia. Tapi yang tidak pernah mereka tunjukkan adalah sisi lain dari realita itu. Bagaimana setiap bulan ada ketakutan yang terus datang. Takut gaji telat, takut PHK, takut bunga naik, takut tidak bisa bayar cicilan. Tidak ada yang menunjukkan malam-malam ketika kamu begadang memikirkan tagihan, atau momen ketika kamu harus menunda semua rencana hidup hanya supaya cicilan tetap berjalan. Gengsi versus kebutuhan. Banyak orang mengambil KPR bukan karena butuh tempat tinggal, tapi karena takut terlihat tidak mapan di mata orang lain. Padahal, kemapanan sejati tidak selalu bisa dilihat dari apa yang kamu miliki. Karena kalau kemapanan diukur dari kepemilikan, maka semakin banyak orang yang akan terus hidup dalam perlombaan tanpa garis akhir. Kepemilikan yang belum sepenuhnya milik kamu. Yang sering dilupakan, rumah KPR itu belum benar-benar milik kamu sampai cicilan lunas. Selama puluhan tahun, statusnya masih milik bank. Dan lucunya, kamu yang kerja keras setiap hari bukan untuk meningkatkan nilai rumah itu, tapi untuk membayar bunga yang terus mengalir ke kantong lembaga keuangan. Kemapanan sejati bukan soal punya rumah mewah, tapi ketika kamu bisa mengatur hidup tanpa ketakutan kehilangan, bisa mengambil keputusan tanpa tekanan finansial yang mencekik. Harga mainan developer dan bank. Permainan ekonomi. Harga rumah hari ini sudah seperti angka yang tidak lagi menyentuh realitas. Naik terus setiap tahun tanpa logika yang masuk akal. Kenapa? Karena harga rumah sekarang bukan ditentukan oleh kebutuhan manusia, tapi oleh permainan ekonomi antara developer dan bank. Strategi penjualan. Developer membeli lahan besar-besaran di pinggiran kota, membuat klaster, memberi nama keren seperti Emerald Hills atau Green Paradise, lalu menjual mimpi lewat brosur. Mereka tidak menjual rumah, mereka menjual status. Dan di saat bersamaan, bank menawarkan solusi. Tidak perlu bayar lunas, cukup cicil. Mereka membuat sistem KPR dengan bunga yang terlihat ringan di awal, tapi sebenarnya menjadi ladang keuntungan jangka panjang. Simbiosis sempurna. Developer dan bank punya hubungan simbiosis yang sempurna. Developer butuh orang membeli rumah, bank butuh orang berhutang. Jadi mereka bekerja sama. Developer menaikkan harga, bank membantu pembiayaan, dan masyarakat disuruh percaya bahwa ini normal. Bayangkan, kamu mengambil rumah harga 800 juta, tenor 20 tahun. Total yang kamu bayarkan bisa mencapai 1,2 miliar, bahkan lebih. Dalam 20 tahun, hidup kamu sudah bekerja keras bukan untuk menambah nilai rumah, tapi untuk memperkaya dua institusi besar. Semuanya disamarkan dengan kalimat manis, investasi masa depan. Padahal,
Kalau investasi nilainya terus disedot bunga setiap bulan, itu bukan investasi, itu hutang berkedok kebanggaan. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel Asupan Otak kalau kamu belum. Tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengambil KPR. Baik, kita lanjut. Cicilan ringan yang akhirnya mencekik. Umpan yang manis. Setiap jebakan selalu dimulai dengan sesuatu yang terlihat aman. Dan dalam dunia KPR, jebakan itu punya nama yang manis. Cicilan ringan. Bank memberi bunga promosi rendah selama 2 atau 3 tahun pertama. Developer bilang, tenang, cicilan hanya 2 jutaan per bulan. Kamu mulai berpikir, wah, ini bisa dilakukan. Daripada mengontrak, mending sekalian punya rumah. Realitas setelah promo berakhir. Tahun pertama kamu merasa aman. Tahun kedua masih bisa bernapas. Tapi begitu bunga promo selesai dan suku bunga mulai naik, angka yang tadinya ringan pelan-pelan berubah menjadi beban tetap yang mencekik hidup kamu. Dan di titik itu, kamu mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi sudah tidak bisa mundur karena rumah sudah dibeli, uang muka sudah keluar, dan kalau kamu berhenti bayar, semuanya bisa disita. Hidup dikontrol oleh tanggal jatuh tempo. Akhirnya, kamu memilih bertahan. Kerja makin keras, ambil lembur, kurangi waktu istirahat, semua hanya agar cicilan tidak macet. Dan tanpa sadar, hidup kamu pelan-pelan disetir oleh satu hal, tanggal jatuh tempo. Banyak orang tidak sadar bahwa cicilan ringan itu hanya strategi psikologis yang didesain untuk membuat kamu merasa sanggup di awal, tapi kalau dihitung total, kamu akan membayar 2 kali lipat dari harga aslinya. Cicilan ringan itu seperti narkoba finansial. Di awal efeknya membuat tenang, tapi makin lama dosisnya bertambah dan kamu makin tergantung. Aset rumah yang tidak seliquid itu. Ilusi aset berharga. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa rumah adalah aset terbaik. Dan memang benar, rumah bisa menjadi aset berharga. Tapi hanya kalau kamu tahu kapan dan bagaimana memanfaatkannya. Masalahnya, kebanyakan orang tidak sadar bahwa rumah bukan aset yang mudah dicairkan. Ia tampak berharga di atas kertas, tapi bisa menjadi beban di dunia nyata. Kesulitan menjual rumah. Bayangkan, kamu punya rumah seharga 1 miliar. Secara teori, itu terdengar keren. Tapi coba kamu jual ketika sedang butuh uang cepat. Tidak semudah menjual saham, emas, atau bahkan kendaraan. Bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan lebih gila lagi, untuk menjual rumah saja kamu harus mengeluarkan biaya. Pajak, notaris, perantara, bahkan renovasi agar pantas dijual. Rumah bukan investasi, tapi konsumsi. Banyak orang lupa bahwa rumah bukan hanya butuh dibeli, tapi juga butuh dirawat. Setiap tahun ada biaya pajak, listrik, air, perawatan. Artinya rumah bukan hanya aset yang tidak liquid, tapi juga liabilitas yang terus menuntut biaya. Dari sisi finansial, rumah pribadi itu bukan investasi, itu konsumsi. Investasi adalah sesuatu yang bisa menghasilkan arus kas masuk, sementara rumah pribadi justru mengeluarkan uang setiap bulan. Kehilangan fleksibilitas. Berapa banyak orang yang sudah punya rumah tapi hidupnya tetap tertekan? Tidak bisa pindah kerja ke kota lain karena masih mencicil. Tidak bisa mengambil peluang baru karena harus memikirkan rumah kosong. Aset yang tidak bisa membantu kamu di saat paling kamu butuhkan, itu bukan aset. Itu hanya simbol yang terlihat berharga dari kesulitan menjual rumah, kehilangan fleksibilitas, dan pemahaman finansial yang salah. Banyak orang terjebak dalam ilusi aset yang sebenarnya malah mempersulit hidupnya. Makanya penting banget guys, untuk kritis dalam mengambil keputusan besar ini. Dan jangan mentah-mentah ikut-ikutan yang katanya baik, tapi belum tentu cocok buat kita. Sekarang, kita akan masuk pembahasan kedua. KPR sebagai mesin cicilan sepanjang hidup. Kontrak jangka panjang yang mengatur hidup. KPR bukan sekedar utang. Ia adalah kontrak jangka panjang yang diam-diam mengatur hidup kamu, mulai dari keputusan kerja, gaya hidup, sampai arah masa depan.
Begitu kamu menandatangani akad, kamu seakan memberikan izin kepada sistem untuk menyetir hidup kamu. Selama 20 tahun ke depan, kamu harus bekerja apapun yang terjadi. Mau kamu bosan, capek, ingin ganti karir, atau bahkan ingin istirahat, kamu tidak bisa. Hidup dalam mode bertahan. Banyak orang akhirnya hidup bukan untuk tumbuh, tapi untuk membayar. Kamu bisa lihat di sekitar, teman kantor yang setiap bulan stres karena cicilan, orang tua yang sudah pensiun tapi rumahnya masih belum lunas, atau pasangan muda yang tidak berani punya anak karena takut keuangan kewalahan. KPR membuat banyak orang hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang, karena semua energi mental, waktu dan uang sudah terkunci di satu tempat, cicilan bulanan. Kehilangan kebebasan. Ironisnya, kamu bisa bekerja keras 30 tahun dan di akhir baru sadar bahwa yang kamu kejar bukan kebebasan, tapi kontrak yang membuat kamu tidak pernah benar-benar bebas. KPR telah mengubah cara kita memandang hidup. Dulu orang bekerja untuk hidup, sekarang hidup untuk mencicil. Semua keputusan hidup akhirnya harus disesuaikan dengan cicilan. Kamu tidak bisa mengambil resiko, tidak bisa resign, tidak bisa pindah kota, tidak bisa istirahat setahun untuk mengejar hal yang kamu cintai. Semua tidak bisa itu datang dari 3 huruf, KPR. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita ubah bukan kapan saya bisa punya rumah, tapi kapan saya bisa hidup tanpa tekanan utang panjang yang menyedot waktu dan energi saya. Di dunia yang makin tidak pasti, yang paling mahal bukan rumah, tapi fleksibilitas untuk mengatur arah hidup kamu sendiri. Dan fleksibilitas itu hilang begitu kamu masuk ke sistem KPR tanpa sadar konsekuensinya. Jadi intinya begini Sobat Asupan Otak, KPR, rumah, dan semua hal yang terlihat seperti simbol kemapanan itu tidak selalu sesederhana kelihatannya. Kita hidup di zaman di mana status sosial sering lebih berharga daripada ketenangan. Dan tanpa sadar, banyak orang bekerja mati-matian bukan untuk hidup, tapi untuk mencicil sesuatu yang katanya membuat hidup lebih baik. Saya bukan bilang jangan mengambil KPR, tapi pahami dulu konsekuensinya. Jangan kejar validasi sosial yang ujung-ujungnya malah membuat kamu kehilangan kebebasan. Karena di akhir nanti, yang paling mahal bukan rumah, tapi ketenangan pikiran dan waktu untuk menikmati hidup yang kamu bangun sendiri. Kalau kamu suka konten reflektif seperti ini, jangan lupa like video ini agar saya tahu kamu suka pembahasan yang menyentuh realitas hidup seperti ini. Subscribe channel Asupan Otak untuk konten-konten berkualitas lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan perspektif ini. Dan kalau kamu punya pengalaman, cerita atau sedang merasa terjebak di situasi yang mirip, tulis di kolom komentar. Tidak perlu malu. Siapa tahu dari cerita kamu kita bisa berdiskusi bersama dan membantu orang lain yang merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setelah video ini, kamu bisa melihat hidup dan keputusan finansial kamu dari sudut yang lebih sadar dan tenang. Saya tunggu kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa.